kuasa. Roh Kudus teruslah bekerja di hidup kami, tengah gerejamu di tempat ini, bahkan di setiap keluarga kami. Tuntun kami supaya kami menjadi pelaku firman di akhir zaman ini, supaya kami melakukan fungsi dan tugas kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Urapi pendengaran kami, urapi hamba-Mu dan urapi firman. Roh Kudus ambil alih hidup kami, ambil alih ibadah kami sampai pada berakhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap mendengar firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar firman Tuhan dan hari ini tema kita baca secara bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta. Roh Kudus, aku rindu lawatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hari Pentakosta. Kita rayakan sebagai hari Pentakosta. Nah, di hari Pentakosta ini kita rindu lawatan Roh Kudus terjadi di hidup kita. Nah, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, ya, yang berarti hari ke-50. Istilah ini merujuk pada hari raya yang dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah, setelah kebangkitan Yesus, yang memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem. Asal kata dari Pentakosta tadi berasal dari kata dasar pente yang berarti 5, dan akar kata pentekonta yang berarti 50. Perayaan Yahudi, dalam tradisi Yahudi, kata Yunani menjadi sebutan untuk perayaan hari raya 7 minggu atau hari raya panen, yang juga dihitung 50 hari dari Paskah Yahudi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab, hari Pentakosta adalah, sekali lagi, peristiwa pencurahan Roh Kudus ke atas semua rasul-rasul atau murid-murid Yesus yang terjadi 50 hari setelah hari Paskah, setelah kebangkitan Yesus. Peristiwa ini dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 dan menandai lahirnya gereja. Jadi Bapak Ibu, lahirnya gereja itu bukan ratusan tahun setelah hari Pentakosta, bukan. Karena ada gereja atau sekte atau agama tertentu mengakui, ya, bahwa kamilah gereja mula-mula, atau mereka bilang gereja kami yang terdahulu, padahal gereja ini atau agama ini lahir setelah ratusan tahun. Hari Pentakosta sudah berlalu. Nah, padahal lahirnya gereja adalah di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan waktu itu. Peristiwa ini dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 dan menandai lahirnya gereja, sekali lagi persekutuan orang percaya, serta dimulainya misi penyebaran Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, perlu kita pahami baik-baik bahwa makna pentingnya pesta Pentakosta dalam Alkitab itu penggenapan janji Allah. Sama-sama bilang penggenapan janji Allah. Ini adalah pemenuhan janji Yesus Kristus yang akan mengutus penghibur yang disebut Roh Kudus untuk menyertai dan memimpin murid-muridnya setelah ia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sebelum Yesus pun bicara tentang Roh Kudus, maka di kitab Perjanjian Lama sudah ada nubuatan, pemberitahuan, khusus dalam kitab Yoel, bahkan kitab-kitab yang lain. Tapi kitab Yoel mencatat, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, hamba atau tuan, siapapun mereka, tanpa memandang ras, suku, agama, ataupun apapun namanya itu. Bapak Ibu, kepada semua manusia. Jadi ini digenapi. Jadi dicurahkannya Roh Kudus itu penggenapan janji dari Allah. Bahkan Yesus jauh sebelum dia mati di kayu salib, dia sudah menyampaikan hal ini, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Bahkan Yohanes Pembaptis pun sudah menubuatkan, aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi tidak lama lagi akan datang, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua tadi berbicara tentang Pentakosta, itu sekali lagi lahirnya gereja mula-mula. Peristiwa ini sering disebut sebagai hari lahirnya gereja. Tapi waktu itu nggak ada nama denominasinya. Yang ada adalah komunitas, kumpulan orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengikut Yesus. Gak ada GBI, gak ada Pentakosta, gak ada gereja apapun yang nama denominasi tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan keberanian waktu itu kepada murid yang sebelumnya mereka bersembunyi dalam ketakutan, berubah menjadi saksi Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, lahirnya gereja itu pada waktu hari Pentakosta. Nah, berikut pentingnya pencurahan. Seberapa penting pencurahan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, gereja. Menurut Alkitab, pencurahan Roh Kudus sangat mutlak dan penting. Sama-sama katakan, sangat mutlak dan penting. Kalau dibilang mutlak, apa itu, Ibu? Mutlak apa namanya itu? Sinonimnya? Harus. Tidak bisa dipilih, bukan pilihan, tapi mutlak. Harus. Harus dan penting bagi orang percaya untuk dipenuhi Roh Kudus. Peristiwa ini merupakan penggenapan janji Allah tadi dan seterusnya. Ya. Dan perlu kita tahu, berikut adalah peran dan signifikansi utama pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Bapak Ibu, yang pertama, memberi kuasa untuk bersaksi dan menjadi saksi. Sama-sama katakan. Memberikan kuasa, menjadi saksi dan bersaksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mula-mula sebenarnya awalnya mereka itu ketakutan betul. Ketakutan setelah Yesus naik ke sorga. Itu sebabnya mereka mengambil sebuah tempat, menyewa. Lalu berkumpullah di sana orang-orang percaya. Tahukah Bapak Ibu, jumlahnya tidak seberapa. Bayangkan, pelayanan Yesus 3,5 tahun, yang banyak terjadi mujizat di sana. Orang tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, yang mati dibangkitkan, dan sebagainya. Air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, lalu lebih 12 bakul dan sebagainya. Ya, tapi hasilnya yang bisa bertahan setia waktu itu, komitmen itu hanya 120 orang. Bayangkan saja, waktu Yesus memberi 5.000 orang makan, jumlah laki-laki.
Kalau di sana mereka bilang, oh dahsyat ya Tuhan Yesus, luar biasa, dan sebagainya. Waktu Lazarus dibangkitkan dari kubur, orang bilang, oh luar biasa. Orang kusta jalan, perempuan pendarahan, apa penyakit-penyakit, orang terikat dilepaskan. Orang bilang, haleluya, puji Tuhan. Tapi yang bertahan, berkomitmen waktu itu hanya 120 orang setelah Yesus naik ke surga. Saya harap Bapak Ibu posisi kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Orang-orang yang berkomitmen. Amin. Iya. Nah Bapak Ibu, yang pertama itu adalah memberikan kuasa, power, to bersaksi dan menjadi saksi. Bapak Ibu, ada banyak gereja, mohon maaf, banyak gereja tidak mau tahu tentang bersaksi, ya, atau memberitakan tentang Yesus. Banyak yang bilang, bukan urusanku, bukan tugasku, itu tugas pendeta. Salah Bapak Ibu. Kalau kita punya pemahaman atau prinsip yang demikian, kita jelas-jelas salah. Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1:8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Itu semua orang percaya loh. Tugas bersaksi dan menjadi saksi adalah tugas kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kiranya Roh Kudus menyemangati kita, membakar semangat kita untuk selalu memposisikan diri. Bagaimana aku bisa menjadi saksi Kristus di tengah keluargaku, di tengah lingkunganku, di tengah komunitasku, di Toba ini, bahkan kalau sedapat mungkin ke seluruh penjuru bumi. Karena Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kemana Bapak Ibu? Ke ujung bumi. Lalu Bapak Ibu, harusnya roh kita itu membara. Untuk apa? Bersaksi tentang Yesus. Sebab dalam kitab Roma dikatakan, bagaimana orang bisa tahu tentang Yesus kalau tidak ada yang menceritakan tentang Yesus. Jadi mesti ada orang yang bersaksi tentang Yesus. Bersaksi itu tidak mesti harus sekolah Alkitab dulu, sekolah teologi dulu. No. Apa yang kau alami dari Tuhan setiap hari, itu yang kau saksikan kepada, mungkin itu temanmu, relasimu, mungkin itu sahabatmu, dan tidak perlu dibumbu-bumbui, ditambah-tambahin. Jangan sampai kita berdosa. Ada teman saya begitu, nggak mengunjuk nama. Setelah aku ikut siaran pelayanan di radio Pak Pendeta, dia bilang di rumah kita begitu. Banyak kali yang nelpon, minta nomor rekening supaya ditransferin. Berkat itu sekarang Pak Pendeta luar biasa. Beras di rumah menumpuk. Dalam hatiku, kalau memang berkatmu luar biasa, mohon maaf ya. Mungkin mohon maaf, gak seperti ini keadaan. Kau usah dibumbu-bumbuin. Di rumah beras sudah menumpuk segala macam. Aduh, saya sudah tahunan di radio. Orang belum ada di radio, saya sudah di radio. Saya yang bayar radio, saya nggak dibayar sama radio. Pak Pendeta, listrik kita mau dibayar. Oh silakan, ini yang bisa saya bantu. Bayangkan saja radio Pemkap waktu itu kita bayar listrik. Gak apa-apa. Gak pernah dibayar. Kalau sekarang pendeta lomba-lomba radio Pemkap, katanya ada honornya. Puji Tuhan. Tapi saya dulu membayar malah di radio itu. Tujuan saya Pak, bersaksi. Menceritakan kebaikan Tuhan, dan itu tidak perlu membual apa yang kita alami dari Tuhan.
Amin. Dukosa jono kau tutuhani. Puji Tuhan madebah. Bu isa barau. Nah contoh. Hidup nani alamamu iceritau. Boy, tenang pikir aku, tenang roh aku, nang pegodang akan pergumulan kehidupan. Itu yang saudara ceritakan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas gereja bersaksi, memberitakan Injil. Karena itu pergilah beritakanlah Injil. Jadi kalau selama ini belum terpikir oleh kita bagaimana caranya aku harus bersaksi. Mungkin bukan saudara yang pergi, tapi sebagian dari rezeki berkatmu persembahkan kepada Tuhan, supaya melalui persembahanmu itu berita Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku, artinya kita mesti ambil andil di sana. Jangan sampai kita fasik tentang pemberitaan Injil, memberitakan tentang Yesus, KKR ke desa-desa, mungkin seperti itu yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penginjilan ke desa A, B, C, D, doa yang bisa kita lakukan, mari berdoa. Artinya jangan sampai kita tidak terlibat dalam hal pemberitaan Injil. Kita harus support, kita harus dukung lewat apa yang bisa kita lakukan. Haleluya. Di Sigumpar sekarang ada 2 tempat Kamis ceria dibuka di sana. Bapak Ibu tahu, 2 tempat ini sekaligus hari Kamis ceria. Itu di luar dari anak-anak jemaat. Itu gereja tetangga, anak-anak gereja tetangga. Dan setiap ibadah selesai selalu ada snack dibagikan kepada anak-anak ini. Itu jumlahnya sudah berapa Kak Deborah? 30-an ya. Karena baru mulai. Berarti sekitar 80. Dan saudara tahu, ada jemaat kita di situ yang selalu memberikan snack itu. Setiap minggu. Setiap minggu. Itu bentuk dari keterbukaannya untuk bersaksi penginjilan. Bayangkan saja kali 2.000, berarti 160.000 setidaknya snacknya. Harus dikorbankan demi menjangkau anak-anak bagi Tuhan, supaya anak-anak ini diselamatkan. Haleluya. Bukan orang kaya berat, bukan. Tapi dia terbuka hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan ini. Karena apa? Ketika Roh Kudus ada di hidup kita, memenuhi kita, ada kerinduan yang dalam diri kita. Bagaimana orang yang jauh dari Tuhan ini supaya ketemu dengan Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka diselamatkan, mereka diberkati. Amin Bapak Ibu. Itu harus ada di hati kita semua. Di hati pemuda remaja, di hati ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita. Lalu yang kedua, penolong dan penghibur. Katakan penolong dan penghibur. Bahasa Yunaninya parakletos. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan menyertai umatnya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, Roh Kudus itu fungsinya bagi kita menolong kita, menghibur kita. Karena dalam perjalanan hidup kita pasti ada benturan, pasti ada tantangan, pasti ada persoalan. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar ada, tapi banyak pergumulan, banyak tantangan yang membuat kita terkadang hampir saja tak berdaya dan tidak mampu, hampir menyerah. Tapi Roh Kudus datang menghibur kita
menguatkan kita, menolong kita. Haleluya. Tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya bisa berdiri hari ini di tempat ini, di mimbar ini, saya saksikan itu semua karya Roh Kudus yang menolong saya, menghibur saya saat pikiran penat oleh berbagai macam persoalan. Roh Kudus selalu menyemangati saya, bangkit, bangkit, dan diberinya kekuatan untuk kita bangkit. Yang ketiga, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. 1, 2, 3 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus berfungsi sebagai pengajar yang mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan dan memberikan hikmat serta pengertian rohani saat membaca Alkitab. Ada banyak orang suka membaca Alkitab tapi belum tentu ngerti dan mendapatkan rema dari pembacaannya. Dia membaca seperti membaca cerita, dongeng semata. Dia membaca sekedar seperti membaca buku biasa. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita baca satu pasal, atau mungkin satu perikop, atau bahkan satu ayat, kita bisa menemukan ada rema di dalam firman itu, yang membuat kita gitu, oh rupanya harus begitu. Terima kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, supaya ketika kita mendengar firman khotbah seperti ini, membaca renungan firman Tuhan yang dibagi di share setiap hari, atau di saat kita baca Alkitab, ada rema yang kita dapat dari pembacaan kita itu. Dan itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Yang keempat, membantu dalam kelemahan dan berdoa sama-sama. Siapa di sini tidak punya kelemahan? Adakah dari antara kita? Mana tahu sudah sempurna hidupnya. Siapakah di sini yang punya kelemahan? Boleh angkat tangan. Punya kelemahan seperti saya, puji Tuhan. Karena memang kita terbuat dari debu tanah. Kita nggak ditempa dari besi baja oleh Tuhan, tapi dari debu tanah. Ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita lemah. Ada kelemahan dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan rohku kepadamu. Roh itulah membantu kita dalam kelemahan kita, supaya kita bangkit dari kelemahan itu. Bahkan membantu kita berdoa. Dalam kitab Roma mencatat, sesungguhnya kita tidak tahu berdoa, tetapi roh itu membantu kita berdoa. Bapak Ibu, itu sebabnya ada banyak orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus bisa lama-lama berdoa, duduk di kaki Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Kalau tidak, orang akan bosan. Apalagi agak panjang penyembahannya, seperti ibadah yang kita lakukan 10 malam ini. Kita murni menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang membuat kita mampu di situ adalah Roh Kudus. Dan mengajari kita berdoa itu Roh Kudus. Sesungguhnya kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan, tapi Roh Kudus itu membantu kita untuk mengucapkan hal-hal apa yang perlu didoakan dan membawa setiap seruan kita itu kepada Allah kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan bilang itu sebabnya banyak orang Kristen akhirnya di sini berdalil dia. Dia bilang aku nggak mampu, aku nggak mampu. Lalu kata nggak mampu itu membuat dia nggak bangkit, membuat dia nggak maju, membuat dia nggak bergerak. Padahal ada Roh Kudus Tuhan berikan, menolong kita dalam kelemahan kita, dan memberi kemampuan bagi kita untuk berdoa, untuk mengiring dia, untuk melayani dia. Haleluya. Terakhir saya sampaikan, berikut peran Roh Kudus itu memeteraikan keselamatan dan memampukan kita berbuah. Sama-sama katakan, memeteraikan keselamatan dan memampukan untuk berbuah.
Roh Kudus yang dicurahkan juga menjadi meterai kepemilikan Allah atas hidup kita, Bapak Ibu. Dalam kitab Roma juga dicatat bahwa Roh Kudus yang memeteraikan kita menjadi anak Allah. Dan yang memampukan kita itu berbuah adalah Roh Kudus. Menghasilkan buah-buah di dalam karakter orang percaya itu adalah Roh Kudus. Buah-buah pertobatan, hamu mau niroha, mau bakol doi dapo di akan naso digo itu di perbadian. Ido bana naso digo itu perbadian nang mohon maaf nggak berdiri di mimbaron, bahkan nggak punya jabatan sebagai gembala atau pendeta, apalah namanya, mau mengubah ngapadita lese Holanda mabuk, ngapadita alai marjiji dope, ngapadita alai selingkuh dope, contoh. Dan bahkan mungkin karakter-karakter yang buruk yang lain masih tetap. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus yang menolong dia untuk berbuah. Bapak Ibu Saudaraku, berserah kepada tuntunan Roh Kudus dan dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk apa? Berubah karakter kita. Pangalahota naramun gabe badia najogal gabe berubah menjadi lembut, ya. Gurudok selama ini gurudokku adona malo terus sombong, aku sekarang berubah menjadi orang yang lembut, orang yang terbuka, menyadari kelemahannya, rendah hati dan sebagainya. Itu semua pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Amin. Nah, kita kembali ke PowerPoint kita, Ibu Bapak. Nah, Bapak Ibu, Pentakosta menunjukkan bahwa janji Allah tentang Roh Kudus telah digenapi dan membawa dampak besar bagi gereja mula-mula. Apa yang Naks ini ajarkan soal lawatan Roh Kudus? Yang pertama tadi sudah saya singgung, janji Roh Kudus dinantikan. Nah, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus, ia di sini adalah Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Melarang, bayangkan. Jangan tinggalkan dulu Yerusalem. Tahukah Bapak Ibu kenapa dia melarang murid-murid? Alasannya, tujuannya apa, isinya apa? Jangan dulu berkhotbah, jangan dulu bersaksi, jangan dulu memulai pelayanan kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus. Itu maksud. Onang pajago-jago kok. Tunggu dulu kamu dipenuhi Roh Kudus, baru kau siap untuk itu. Amin. Dilarang keras dan mereka mentaati itu. Mereka menunggu 10 hari. Di dalam ruangan itu mereka menunggu dengan setia. Mereka berdoa, memuji Allah, membaca firman Tuhan sampai pada hari yang ke-10 hari Pentakosta. Maka dicurahkanlah Roh Kudus itu atas mereka. Tepuk tangan bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, maka janji Roh Kudus dinantikan. Para murid diminta untuk menunggu, bukan bergerak dengan kekuatan sendiri. Maka Gereja Bethel Indonesia selalu menekankan, dan pada umumnya gereja aliran Pentakosta, persyaratanmu telah jadi seorang gembala, pendeta, pelayan Tuhan, harus dipenuhi Roh Kudus. Itu persyaratan mutlak. Sebab rahasia dari kemenangan, pertumbuhan, kemajuan, apapun namanya itu, untuk kemajuan, itu ada pada karya Roh Kudus. Amin. Ya, janji Roh Kudus adalah bagian dari rencana Allah
yang pasti digenapi. Menunggu Tuhan adalah bagian dari proses iman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, anak-anak Tuhan yang ada di sini, ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau dimampukan untuk menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Kita sabar dengan waktunya Tuhan. Dan kita percaya janji Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kuasa diberikan untuk misi. Sama-sama 2-3 ya. Saya sudah singgung juga tadi Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku, kata Tuhan. Ya, di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai kemana? Ujung bumi. Yang membuat kita, menyadarkan kita, maksud saya, dan membuat kita berkomitmen untuk bersaksi, melakukan misi penginjilan, itu kalau Roh Kudus turun atas kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka ada semangat, ada gairah, hati yang berempati terhadap orang-orang berdosa. Bapak Ibu, sebelum saya memulai pelayanan di Paindoan, saya sudah ceritakan seperti apa roh-roh jahat itu menahan, membentengi, mohon maaf, desa ini. Ketika saya peperangan dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus, Paindoan, masyarakatnya diselamatkan bagi Tuhan, setan itu tertawa dan jumlahnya tidak sedikit. Tapi saya peperangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebelum kita memulai pelayanan Tornago dan Matio, saya dapat mimpi di sebuah daerah masyarakatnya pada umumnya kena pasung, Bapak Ibu. Itu kayak di atas bukit-bukit gitu waktu saya mimpi. Semua masyarakat di situ kena pasung, kakinya dipasung semua. Nah, itu saya dapat artikan bahwa banyak yang terikat di situ. Terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa kegelapan, dan lain sebagainya. Maka saya datang di daerah itu waktu itu, melepaskan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya melakukan penginjilan-penginjilan itu dengan rutin, gak ada yang mensupport dengan dana. Gak ada yang bilang, Pak Pendeta, aku dukung dengan dana. Gak ada. Saya ke Samosir juga, membuka pelayanan di sana. Sayangnya pelayanan di situ tertutup, tidak ada yang mempolwak waktu itu. Ke Sigumpar, gak ada. Pas-pasan semua. Haleluya. Tapi puji Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang bekerja, maka Tuhan menolong semuanya. Amin. Ke Zibide jalan kaki. Bayangkan dari Sitorang, kampungnya si Ruben ini, naik jalan kaki ke Zibide. Dulu Ruben jalannya belum begitu, masih lumpur tuh semua. Ya, masih lumpur. Dan waktu itu saya semangat jalan kaki karena ada opung-opung 70 tahun lebih, dia lebih kencang jalan dari saya. Aduh Tuhan, ampunilah gitu ya. Pai majoinong seniku. Oh, atau kamu mak manjat ke atas coba. Di atas 70 tahun lebih kencang dia jalan dari saya. Saya udah ngos-ngosan, tapi dia dulu luar biasa. Jadi ada saja Tuhan kasih tunjuk orang-orang yang bisa memotivasi kita atau membuat kita mata kita terbuka lebar-lebar. Haleluya. Ya, kami pernah pulang dari Sibide dengan Opu Joy di sini penginjilan ke sana. Tahu Bapak Ibu, kami jalan kaki dari atas, suasana hujan waktu itu. Turun ke Sitorang. Dari Sitorang baru kita dijemput sama Pak Sinagada dulu dari Silimbat. Itu sekitar jam 1 subuh. Kami sampai di sini sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
penginjilan ke Tornagodang setiap minggu. Dari sini kita jalan kaki ke Sibulele. Sibulele naik angkot ke Silimbat. Dari Silimbat nunggu-nunggu mobil lama karena jarang kan ke arah persuburan. Ada baru turun di simpang Cibosur. Dari situ jalan kaki Tornagodang 4 km. Bayangkan Bapak Ibu. Lalu di sana mengadakan penginjilan setiap minggu malam di rumah-rumah masyarakat di sana. Kadang sudah direncanakan di rumah, banyak orang datang mendengar firman, tiba-tiba kita mesti keluar di halaman, padahal embun di situ. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, kita nggak sakit, pulang dari situ nunggu-nunggu paronan karena di situ ada onan hari Minggu. Nah, di truk inilah kol diesel ini semua ada tahu, ada tempe, ada ikan asin, ada ikan basah, ada babi yang bau, daging babi maksudnya, semua aroma ada di sini. Kita duduk atau kita tidur di situ, dibawa ke Silimbat. Haleluya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kita lakoni. Dari Silimbat sampai jam 1 subuh, nunggu angkot dari Medan, ada sampai di Sibulele, jalan kaki, dikejar-kejar anjing Jonan Sapang. Itu pengalaman kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tapi semangat kita tuh terus penginjilan. Tuhan gerakkan hati kita oleh rohnya. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Begitu juga ke Matio, gak ada uang kita buka pelayanan. Jadi sudah berdiri pelayanan di Tornagodang, ayo Bro Marbun lanjutkan. Begitu juga di Matio, ayo adik Bapak Simon lanjutkan. Si Gumpar kita merintis juga penuh perjuangan. Tempatnya beberapa kali pindah tempat. Dan Bapak Ibu nggak pernah menyaksikan, pernah ada gereja sempat di situ, di panggung-panggung naik dari sawah jemaat yang ada dalam sekali lumpurnya, pakai panggung-panggung, pakai jembatan luar biasa. Saudaraku yang kekasih, yang membuat kita semangat terus bermisi ketika Roh Kudus turun atas kita. Amin. Hendaklah jemaat di sini punya semangat yang sama. Dan itu tugas kita. Bilang kiri kanan, penginjilan, bersaksi, itu tugas kita. Jadi bersaksi di situ tidak serta-merta hanya di gereja. Nah, gereja-gereja yang masih lama itu bersaksi hanya sebatas di sini. Makanya kalau hari Minggu ada waktu kesian selalu dibuka. Manangise hitana bersaksi, upai mahami maride hitamuse. Nah, hanya sebatas enggak. Kita bersaksi itu harus keluar lebih banyak. Amin. Haleluya. Buat kegiatan-kegiatan rohani atau bagaimana caranya menyentuh orang supaya orang-orang belum mengenal Tuhan. Terakhir, pencurahan roh sebagai penggenapan janji. Sama-sama. Jadi artinya janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Manusia berjanji bisa lupa, bisa dibatalkan, gagal. Tapi Tuhan berjanji, dia tak pernah membatalkan janjinya. Bahkan Alkitab katakan 1 iota dari firman Tuhan digenapi. Lebih kecil dari titik maksudnya iota itu. Jadi artinya di situ Bapak Ibu, kalau hari ini kau belum menerima janji Tuhan itu, imani terus. Kalau engkau belum menerima jawaban doamu, imani terus. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kepadamu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Roh Kudus saja diberikan bagi kita, apalagi materi.
apalagi kebutuhan, apalagi keperluan, apalagi pasangan hidupmu, apalagi masa depanmu, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Supaya engkau bisa tekun menanti janji Tuhan ini. Memang Roh Kudus yang menolong engkau, menolong saya, supaya tidak jenuh, supaya tidak bosan menanti janji Tuhan, lalu dia keluar akhirnya. Hanya Roh Kudus. Tadi waktu penyembahan awal ibadah kita, saya sampaikan ini. Tadi saya tidak mungkin langsung ke mimbar menyampaikan. Tuhan ingatkan Bapak Ibu sebelum kita berdoa. Beberapa anak-anak Tuhan di tempat ini yang sudah melayani, terlibat pelayanan di mimbar ini tadinya, tapi sekarang kok tidak terlibat lagi. Tuhan ingatkan, saya tidak tahu ini ditujukan kepada siapa, tapi yang jelas kepada anak-anakku yang sudah melayani. Itu saya dengar suara Tuhan. Supaya ini kusampaikan. Tuhan sedang mengingatkan engkau dengan lembut. Tuhan sedang berbicara kepadamu dengan lembut. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada pelayanan. Memang kalau kau mengandalkan dirimu, kau akan jenuh melayani. Mar musik terus, mar gitar-gitar. Datang si cekah, mar derap, suara. Datang pemain piano, olan nomor piano, suadong manangah. Akan jenuh. Tapi ketika Roh Kudus melawat hidup, engkau merasa apa yang kau lakukan itu belum seberapa dibanding dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada. Artinya, saya dengar tadi suara Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong kau, suatu saat engkau akan bosan. Penari pun akan menari bosan. Lihat penari ada nggak beberapa orang nggak muncul lagi. Yang WL bisa bosan, singer bisa bosan, jenuh. Tapi kalau Roh Kudus yang menolong kita nggak pernah jenuh untuk Tuhan, karena selalu dibangkitkannya semangat kita. Amin. Sekali lagi, kesaksian hidup saya sejak dari masa kecil sudah lahir baru, masih muda belia sudah melayani, terlibat pelayanan di gereja, sama seperti Bu Gembala. Waktu kecil, sesudah belum remaja, masih anak-anak namanya, sudah terlibat pelayanan. Sampai hari ini saya nggak jenuh, Ibu Gembala nggak jenuh. Tole mak namar bak nyom mahitang gurang do hepeng sianon. Ya. Usaha manggurang do hepeng sianon. Ya. Kami selalu memprioritaskan pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan puji Tuhan kami tidak jenuh sampai hari ini. Karena Roh Kudus yang menolong kami, mengurapi kami. Kalau demikian Bapak Ibu yang ada di sini, izinkan Roh Kudus supaya kita semua tetap bergairah dalam Tuhan. Ibadah FA pun nggak jenuh, ibadah doa nggak jenuh, ibadah minggu nggak jenuh. Selalu ada semangat baru. Betul Ibu Opu Joy? Ngajenu amun wanginong na tutua 30 tahun. Haleluya, tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. Amang opudean ngajenu naros sakadumani 10 malam kamu markareta pulang pergi ngajenu. Gak, karena apa? Ada Roh Kudus yang menggerakkan. Anak-anak muda ini rahasia. Itu sebabnya kamu harus penuh Roh Kudus. Kalau enggak kamu nanti akan gitu, dangdok biau tamborin menari. Kenapa enggak ikut lagi kau? Kalianlah di situ. Ya, kenapa rupanya? Ada masalah? Enggak adanya. Udahlah kalianlah. Baba sarang dok beho musik kok, kalianlah di situ. Pasarang dok beho singer, kalianlah di situ.
Tapi saya pastikan kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, kurang. Nah, hurang naik. Pengorbanan itu Tuhan, pelayanan itu Tuhan. Nah, hurang naik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Izinkan Roh Kudus. Haleluya. Kalau selama ini kita belum terbuka pikiran hati kita, bagaimana kita mengadakan misi penginjilan? Kita berpikir selama ini, itu urusan para gembala. Saudara, salah total. Semua kita diajak jadi saksi, bersaksi kemana kita, di mana kita. Saudara sekalian, hari ini pegang janji Tuhan. Kalau janji itu belum digenapi, percayalah, waktunya Tuhan yang terbaik. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Kunci coba. Haleluya. Buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, ku buka hati, ku buka hati, tu jamaah. Mari buka hatimu kepada Roh Kudus. Haleluya. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Jemaat yang nyanyi, angkat tanganmu, kita biar Roh Kudus menjamah kita. Berserah pada Roh Kudus Bapak Ibu, biar Dia mengambil alih seluruh hidupmu. Amin. Yes. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Roh Kudus yang memampukanmu, memampukan kita. Haleluya. Di altarmu, sekali lagi ku buka hati. Jangan Tuhan, jangan kamu dengan Roh. Kau ambil alih di altarmu. Kau ambil alih seluruhku. Kau ambil alih seluruhku di altarmu. Mari tetap mengangkat tangan. Semua anak-anakmu ini hidup kami
Penuhilah dengan Roh Kudus. Kami tidak bisa bertahan dengan kekuatan kami untuk setia, untuk taat, untuk menjadi saksi apalagi, bersaksi apalagi, kalau bukan Roh Kudus yang menolong kami. Itu sebabnya hari ini penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya ke depan kami terus lebih bersemangat, lebih bergairah. Roh kami menyala-nyala, melayani Tuhan, dan tidak ada kata jenuh, kata bosan bagi kami. Dan akhirnya kami berhenti, jauhlah itu dari kami. Namun yang ada di hati kami adalah semangat juang, semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakailah hidup kami, semua jemaat, meteraikan firman-Mu di hati kami. Sebentar kami bawa persembahan kami. Tolong kami memberi yang terbaik, dan kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan.